Ya, Tifal dan juga saudara, kalau Anda lihat di sini warga atau ini adalah tetangga-tetangga sekitar ini juga ramai, kemudian ingin menyaksikan bagaimana kemudian apa-apa saja hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini Tifal adalah rumah dari salah satu tersangka, yakni Solihin, di mana di tempat ini ditemukan dua jenazah dalam satu galian lubang yang memang ditemukan di sisi sebelah kiri. Kami akan mencoba untuk kemudian mendekat ke lokasi tempat galian bersama-sama. Ini betul-betul sudah dibatasi oleh garis polisi, Tifal dan juga saudara. Kalau Anda lihat di sini dokter dari RS Polri ini juga bersama-sama kemudian meninjau kembali tempat kejadian atau tempat pelaku kemudian menyembunyikan jenazah korban di rumahnya. Rumah ini sudah ditinggali cukup lama oleh Solihin berdasarkan keterangan yang kami kemudian dapatkan dari para tetangga. Disinilah Tifal, di sisi sebelah kiri rumah. Kalau kita lihat ini ada ruangan jalan setapak begitu. Di sebelah kanan inilah yang kemudian menjadi tempat dari Solihin menguburkan dua jenazah korbannya. Ini kemarin jenazah korban berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian dan saat ini pihak kepolisian kemudian ingin kembali meninjau bagaimana tempat-tempat kemudian jenazah ini dikuburkan. Dan kalau kita lihat Tifal dan juga saudara, cukup besar lubangnya karena memang di situ tidak hanya satu jenazah saja yang kemudian dikuburkan, tapi ada dua jenazah yang kemudian dikuburkan di Solihin. Memang kalau kita melihat dari tempatnya Tifal, karena ini memang lokasinya di sebelah kiri rumah dan tidak terlalu terbuka, masih kami dapat bilang masuk akal sebetulnya untuk pelaku kemudian menguburkan jenazah di titik tersebut. Itu berbeda dengan kalau kita lihat dibandingkan dengan nanti ada juga satu tempat atau satu rumah lagi, yakni rumah dari Wawon, di mana di situ tempatnya lebih terbuka. Tifal dan juga saudara, korban dari Wawon ini yang merupakan anaknya sendiri berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian itu dikuburkan di halaman rumahnya begitu Tifal. Dan saat ini dari laboratorium forensik Barreskrim Polri dan juga tetangga ini juga kemudian memenuhi jalan atau jalur menuju ke tempat di mana dari Puslap 4 Barreskrim Polri ini kemudian melakukan pemeriksaan kembali atau meninjau kembali. Kalau kita runut lagi, Tifal dan juga saudara, korban dari para pelaku ini hampir seluruhnya adalah kerabat dan juga istri ataupun anak sambung dari para pelaku sendiri. Kita ketahui paling tidak hingga saat ini ada 9 begitu Tifal dan juga saudara korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 pelaku, yakni Solihin, Wawon, dan juga Deden. Yang pertama ini ada 3 korban yang kemudian baru-baru ini berhasil terungkap oleh pihak kepolisian, dan 3 korban tersebut ini merupakan jembatan atau pintu gerbang dari penyelidikan kepolisian terkait pembunuhan berantai ini. Dan selain 3 korban tersebut, ada 2 korban lainnya yang kemudian ditemukan di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di rumah dari Solihin, dan ada 1 korban lagi yang kemudian ditemukan di rumah Wawon yang lokasinya memang tidak jauh dari sini. Untuk korban lainnya, yakni 1 korban lagi yang memang diduga ini adalah istri Wawon,
yang kemudian dikuburkan oleh Wawon di rumah kontrakan tempat mereka tinggal begitu. Dan informasinya telah disembunyikan selama kurang lebih 1 tahun jasad korban di rumah kontrakan tersebut. Selain itu, ada juga 1 korban, Tifal dan juga saudara, yang informasinya ini dibuang oleh pelaku ke laut. Inilah yang kemudian terus digali oleh pihak kepolisian terkait apakah masih ada korban-korban lainnya ataukah seperti apa. Dan kalau kami tadi sempat berbincang juga kepada tetangga bahwa diketahui Solihin ini mata pencahariannya atau dikenal bekerja sebagai pedagang cincau di Bekasi. Namun memang berdasarkan informasi dari tetangga, Solihin ini orang yang kemudian jarang berada di rumah, paling tidak 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali baru datang ke rumah yang menjadi tempat kemudian pelaku menyembunyikan jenazah. Tapi untuk sosok Solihin sendiri memang dikenal oleh para tetangganya sebagai sosok yang kemudian pendiam. Namun begitu, ia dinilai agamais karena memang tidak pernah ketinggalan begitu Tifal dan juga saudara untuk kemudian menjalankan sembahyang atau sholat. Setiap kali kemudian azan subuh berkumandang atau azan maghrib berkumandang, para tetangga tidak pernah kemudian melewatkan dirinya atau pelaku ini kemudian pergi ke masjid untuk menjalankan sembahyang begitu. Itulah yang kemudian juga membuat shock sebetulnya para tetangga. Begitu, Tifal. Baik, tentu ini kita akan tunggu lagi apa saja temuan baru yang didapatkan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat.